Halo Samanera Bisarano Namo Buddhaya. Ya, halo Pak, Namo Buddhaya. Gimana kabarnya Sam? Kabar baik. Baik ya. Sam itu apa? Ya, panggilan untuk Samanera. Kenapa dipanggil Sam? Mungkin lebih singkat, lebih padat dan lebih jelas. Itu boleh apa enggak? Sam. Ya. Bagaimana Bang? Tapi sekarang udah jadi lazim sih ya malahan ya. Uh-uh. Jadi kayak biasa aja. Jadi mungkin ya sudahlah. Mungkin lebih nyaman dengan panggilan itu. Kalau misalnya, tapi harusnya itu dipanggil lengkap ya gitu, Samanera gitu ya. Ya mestinya sih lengkap. Coba kalau Bante dia panggilnya cuma belakangnya doang. T kan jadinya kan. Sebenarnya kan Kalau kemarin loh di Pademan Dipa ada Sam. apa? Mbah Bante. Mbah Bante. Oke, hari ini kita mau ngomong apa nih? Kita ngomong tentang puja bakti Sam. Ya. Puja bakti ya. Ritual berarti dong. Iya dong, termasuk ritual. Oke. Di salah satu agama Buddha gitu. Kan banyak ritualnya Sam ya. Ritual puja bakti, pindapata, uposata. Mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh netizen Sam. Puja bakti atau sembayangnya agama Buddha berapa kali sehari? Nah itu ya. Kayaknya kalau secara formal kayaknya cuma terhitung seminggu sekali doang hari Minggu ya. Lebih hitungnya cuma weekend doang kan ya. Iya. Kalau hari biasa nggak tahu deh. Kayaknya nggak ada penentuan, nggak ditentukan juga sehari harus 2 atau 1 kali. Tapi kalau bisa minimal sekali lah ya. Entah itu pagi atau malam hari. Sebetulnya itu penting sih. Meskipun di dalam aturan secara kewiharaan begitu nggak dituliskan harus sehari 2 kali. Kecuali yang bagi perumah tangga. Bagi yang babajita kan wajib tuh pagi dan malam. Kalau rumah tangga nggak ada kewajiban sih memang. Oh, yang kemarin kan bingung tuh mau ditanya. Ya seharusnya ya sehari 2 kali kan gitu. Tapi di mana ya aturan ini harus ada apa enggak sih Sam? Kalau menurut saya sih harus ada ya, karena saya perhatikan juga di beberapa tempat kan sudah ada juga orang-orang yang meskipun itu nggak ada puja bakti yang model baca parita dan sebagainya langsung meditasi hari Rabu biasanya ya. Kalau di desa-desa seringnya Rabu kan. Kalau hari di desa ya hari Rabu. Makanya saya bingung kok. Malam Rabu kok jadi hari yang sakral gitu loh. Di hampir semua tempat loh. Iya. Itu kayaknya. Rabu. Iya Jawa hari Rabu ya. Mungkin tuh ada satu indikasi kesakralan tertentu kali ya. Iya pasti Sam. Itu kayak menurut penanggalan Jawa sih Sam. Tapi menurut saya penting sih kalau untuk diadakan misalnya sehari 1 kali lah setidaknya malam hari. Meskipun gak bersama-sama dengan umat yang lainnya, tapi setidaknya di rumah sendiri. Oh gitu. Berarti sehari itu 1 kali setidaknya. Ya. Kalau pagi bagaimana Sam? Nah itu, at least kalau kita yang udah pernah latihan retreat meditasi, mereka akan selalu tanya sih, ini kira-kira kalau saya sebagai umat Buddha nih harus gimana nih untuk melanjutkan praktek spiritual saya, utamanya meditasi. Dianjurkannya pagi ya sekali misalnya, 10, 20 atau 30 menit untuk membuka hari. Meskipun mereka nggak sembahyang atau nggak puja bakti begitu ya, tapi itu setidaknya jadi bentuk daripada ibadah juga sebetulnya. Kalau dalam meditasi. Tapi kalau yang konteksnya mau sembahyang baca parita kayaknya boleh juga, tapi jangan terlalu lama karena orang-orang mau mulai aktivitas kan. Oke, iya Sam. Karena ada Bante juga yang mengatakan kalau setidaknya atau sebelum beraktivitas itu pagi hari di subuh di jam 4 atau sampai jam 6 itu kita harus sembahyang dulu gitu. Kemudian setelah beraktivitas, artinya setelah kerja dan sebagainya kita harus sembahyang. Jadi sehari 2 kali sih begitu. Tapi menarik loh kalau kayak gitu ya. Seandainya dia bilang, pokoknya saya akan puja bakti mulai atau sembahyang atau meditasi mulai jam 6 aja deh. Tapi nanti besok-besok dia bangunnya mungkin lebih awal ya, jam 4. Loh, ini belum jam 6 jadi gak perlu puja bakti. Dan ada accidental case misalnya kan, ada suatu kasus yang mungkin dia nggak bisa hindari. Tiba-tiba dia harus pergi di jam 5-nya. Jam 6 dia nggak puja bakti. Terus dalam pikiran dia, utang lah besok baru bayar lah ya. Nah akhirnya besok dia berpikir, oke saya bayar utang. Nah mungkin di besok itu dia bisa bayar utang. Tapi berikutnya kalau case itu terjadi lagi, bisa jadi miss loh. Nah itu kalau yang sebelum dia bangun di jam 6 tadi. Kalau misalnya lewat. Kalau misalnya lewat dia biasanya bangun jam 7 pagi misalnya. Udah kelewatan lah, gak usah dilakukan lah. Besok aja saya utang lagi. Itu jadi lucu sih kayak gitu. Makanya kalau beberapa saran dari para Bante, mau itu sembahyang, puja bakti atau meditasi, itu dilakukannya kalau bisa kapanpun setelah bangun tidur. Kapanpun setelah bangun tidur. Iya, jadi kalau mau bangun tidurnya jam 10 pagi pun, tetap dia harus melakukannya, nggak ada utang-utang. Oh gitu. Jadi puja bakti nggak harus ke altaran gitu, Buddha.
kemudian pakai dupa atau lilin dan lain sebagainya. Cukup dengan apa namanya? Ya enggak sih, itu preferensi masing-masing ya. Kalau mau baca parita boleh, kalau mau meditasi boleh. Karena saya pernah dengar juga ya di satu tempat itu shadownya sendiri yang ketika pagi jam 4 pagi itu saya bingung, tiba-tiba kok di bawah ada suara. Nyata shadownya lagi berdiri dan itu lagi baca parita. Katanya itu memang itu baca parita ditujukan untuk orang tuanya yang sudah meninggal. Itu bagus loh. Enggak dalam posisi duduk tapi berdiri, kemudian matanya memang dipejamkan seperti melantunkan parita gitu. Jam 4 pagi itu rutin saya dengarkan beberapa kali itu jam 4 pagi. Oke. Ini udah masuk ke posisi ya sekarang. Iya. Posisi Ini agak serius dikit ya. Oke, posisi dalam puja bakti yang disarankan seperti apa, Sam? Kalau bagi perumah tangga ya, ya lazimnya kan biasa kalau mereka kan biasanya buka dari nama Karapata begitu kan ya. Yang ada ataupun tidak ada biku kan nama Karapata dulu. Tapi menarik ya, Papu itu mungkin pernah perhatikan juga ya, posisinya itu kan agak beda-beda ya. Iya. Yang perempuan kakinya itu kayak datar gitu kan. Iya. Bertumpu lututnya agak datar. Kemudian yang laki-laki kayak agak kakinya tuh di jengkeng. Gitu ya. Jengkeng ya namanya. Ya, jengkeng. Di Jakarta, yang perempuan itu bertumpu lutut, yang laki-laki itu jengkeng. Oh gitu ya, itu namanya ya, baru tahu sih. Iya, nama Karapatanya begitu. Nah, itu menurut saya itu juga harus diperhatikan sih. Kalau ketika nama Karapata kan itu harus dilakukan. Memang beberapa orang nggak nyaman loh seperti itu. Apalagi kalau maaf ya yang postur badannya nggak ideal gitu kan. Six pack. Agak sulit untuk apa seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi? Itu kan aturannya begitu ya. Kemudian untuk ketika misalnya di puja bakti itu, saya nggak tahu ya, beberapa orang mungkin harus menyalakan dupa dan juga lilin mungkin ya. Kalau saya sih kurang suka sih ya. Nggak tahu apakah saya ini sama Nira yang ritualnya agak kurang atau gimana, tapi ini nggak bahaya dong. Ini nggak bahaya dong. Nggak bahaya sih, tapi maksudnya kalau misalnya dupa kemudian lilin itu ya, kalau kita baca parita kayak pengap gitu loh, kayak nggak nyaman ketika kita baca parita, asapnya itu wah ngebul. Maka kalau mungkin tancap dupa mungkin cuma 1. Kalau orang-orang kan 3 ya biasanya ya. Iya, orang-orang 3. Lazimnya 3 kan. Ya? Waktu itu Sam. Jadi ada yang juga ya kan, semua orang punya preferensi kan. Jadi datang 1 orang sembahyang tancapin dupa, datang 1 orang sembahyang tancapin dupa. Itu namanya menyebabkan musibah dan bencana. Oke. Posisinya ini sama, maksudnya posisi duduk, posisi duduk atau posisi saat puja bakti ini. Kan ada yang tadi nama Kara yang jengkeng, kemudian ada yang bertumpu lutut, yang perempuan yang bertumpu lutut, yang laki-laki itu jengkeng. Kalau misalnya dibalik, atau apakah perempuan bisa jengkeng juga atau gimana sih? Mungkin nggak nyaman kali ya jatuhnya ya, karena udah biasanya kayak gitu. Nanti tiba-tiba kok jadi jengkeng. Nah itu mungkin nggak biasa. Cuma mungkin yang Papu tuh harus soroti adalah ketika pas baca paritanya itu. Coba deh bayangkan atau kita lihat sendiri ketika orang lagi baca parita. Itu ada orang yang benar-benar gak nyaman loh ketika duduk. Entah dia kakinya bersimpuh atau dia bersila tuh gak nyaman sekali. Itu menurut saya yang kadang-kadang harus diperhatikan sih. Entah itu memang dari satu tempat tertentu ya, mereka menyediakan alas duduknya yang menurut saya kurang proporsional. Atau mereka gak ngerti cara duduknya. Itu yang bikin gak nyaman. Sebetulnya baca parita itu, kita kan gak harus duduk di bawah juga ya. Di kursi pun bisa sebetulnya bagi yang sudah lansia atau manula. Tapi yang duduk di bawah khususnya itu harus benar-benar duduknya nyaman. Gimana pikiran kita untuk baca parita bisa konsentrasi kalau kita nafasnya nggak teratur, duduk kakinya malah sakit, itu nggak nyaman. Dan itu malah mendistraksi kita. Kalau udah mendistraksi kita, konsentrasi nggak ada, itu bayangan pikirannya ke mana-mana. Entah itu bosan, entah itu ngantuk, entah itu malas, entah itu jadi nggak nyaman, dadanya sesak. Itu yang saya rasakan. Dan satu lagi, tolonglah kalau baca parita itu ya, kalau bisa disesuaikan dengan tanda baca. Kadang-kadang saya itu sering tarik nafas dalam. Dan kadang-kadang bukan hanya tarik nafas dalam, nguap itu loh. Nguap karena ritme daripada pembacaan parita yang secara masif itu nggak sesuai dengan ritme nafas kita kadang-kadang. Sehingga ketika kita ngikuti mereka, kita kayak kecapean gitu loh. Dan tapi mereka tuh bacanya karena rame-rame, ya cepat aja begitu. Kita kan nggak bisa kalau kayak gitu. Oke, penting. Sama Nera mau. Itu kan banyak faktor kan tadi. Cara duduk dalam puja bakti supaya kita nyaman dan ibaratnya kalau bahasanya itu adalah hikmat lah.
Iya. baca parita, bermeditasi dan lain sebagainya. Tapi kayaknya ada satu loh, Sam, Apa tuh? yang buat mereka itu benar-benar nggak nyaman puja bakti. Kelamaan paritanya. Bukan. Apa? Kalau misalnya nama kara kan jengkeng, oke lah nggak apa-apa lah kan, itu kan sebentar. Tapi kalau kan duduk kan bersilah toh, ataupun bersimpuh kan. Satu mereka sebenarnya yang kurang, jarang puja bakti. Gitu ya. Iya. Efek jarang puja bakti apa dampaknya? Gak nyaman gitu. Pegel semua. Bener nggak Sam? Iya. Saya perhatikan gitu sih. Terutama ya orang yang nggak terbiasa duduk bersila itu kasihan loh. Pernah nggak lihat orang duduk itu sampai dia posisinya itu ya kayak model membungkuk badannya. Dan itu capek loh. Saya pernah juga perhatikan tuh capek banget kayak gitu. Bukan gitu aja Sam, gemeter. Gemeter ya. Gemeteran Sam sampai keringetan Sam. Sebenarnya duduk yang direkomendasikan itu seperti apa? Kapan bersila, kadang juga ada yang mengikuti seperti bantenya bersimpuh kan begitu. Oke. Jadi kadang itu bikin kita tuh bingung gitu loh. Kalau nanti kita bersila, takutnya diomongin orang kok duduknya bersila. Kalau misalnya bersimpuh kok nggak biasa. Kan misalnya di tradisi Thailand kan bersimpuh tuh. Iya. Jadi kadang puja bakti bersimpuh semuanya. Terus sebenarnya bagaimana sih sama aturannya itu? Kalau idealnya bagi orang-orang yang kelihatannya bagus gitu ya, kayaknya bersimpuh mungkin ideal gitu ya. Tapi jujur saya sendiri pun gak nyaman kalau dengan itu. Serius, saya tuh kalau baca parita gak suka dengan posisi itu seperti bersimpuh. Iya, karena bagaimanapun kalau duduknya bersimpuh kan kaki depan itu salah satunya yang kanan atau kiri kan ya. Satunya ke belakang. Ya capek otomatis ditumpu nih yang di sebelah kiri atau sebelah kanan. Bayangkan kan, satu posisi kan pasti capek kan itu. Betul. Ada yang bertumpu itu yang bagian pantat kanan atau pantat kiri. Menurut saya gak nyaman dengan itu. Kalau saya duduknya lebih suka bersila. Kalau mungkin tahu Burmese position tuh yang kaki kirinya di belakang, kaki kanannya depan. Udah nanti tinggal kita pakai kain di bagian pantat atau tulang ekor kita ini dibuat lebih tinggi sehingga badan kita tegak. Kalau tegak, pernapasan lancar, dia baca parita pun nyaman. Iya Sam. Nah itu duduk bersila atau bersimpuh itu masih menjadi ya kita sendiri ya sebagai umat menerjemahkan seperti apa kan gitu. Kita harus bersila, berduduk dan bersimpuh atau bersila begitu. Yeah. Kan itu kan juga harus perlu diatur kan begitu supaya rapi. Tapi jawaban sama Nera bersila atau bersimpuh yang penting nyaman kan gitu. Ya menurut saya sih yang penting nyaman. Nyamannya masih gitu. Proper lah, masih layak untuk dilihat sama orang. Oke Sam, ini satu lagi Sam. Ketika namaskara ya, tangan itu kan anjali di mana ada. Oh maksudnya gini mau namaskara. Arahang sama sambudo bagawa, udang bagawanta ngabiwa demi. Itu kok langsung bersujud begini 5 titik gitu tumpuannya, ataukah kita begini dulu baru begitu Sam? Gitu ya. Nah, kemudian bangunnya Sam, bangunnya itu apakah mulai proses begini atau begini dulu, ataukah langsung begini? Saya harus membayangkan diri saya lagi puja bakti. Oke. Kalau Pak Putu gimana biasanya? Kalau saya ya gini, kalau ingat ya. Kalau ingat. Kalau sadarnya masih tinggi gini, terus gini saya gitu. Oke. Langsung bertumpu. Kemudian balik lagi ke sini. Gitu urutannya saya. Tapi kalau misalnya nggak sadar ya udah langsung. Tiba-tiba udah bangun aja ya. Iya, tiba-tiba udah bangun aja. Tapi kayaknya yang ideal yang biasanya dilakukan adalah ketika anjali kemudian kepala ibu jari kita ini menyentuh di bagian namanya forehead ya. Di bagian ini ya. Itu menyentuh sambil kita bernamaskara itu sambil menundukkan badan ke bawah kan. Nah, udah gitu kemudian kan 5 titik biasanya. 1, 2, 3, 4 sama kening kita ya. Kening kita, tapi saya juga lihat kondisi sih kadang-kadang kalau kotor saya keningnya nggak ditempelin, tangan saya yang jadi gini, jadi nggak nempel kadang-kadang, tapi nggak apa-apa setidaknya 5 titik itu harus menyentuh kalau tempatnya ideal. Nah kemudian untuk bangunnya gimana? Apakah harus begini lagi atau gimana? Ya boleh juga sih ya, untuk kembali seperti posisi kita mau menundukkan badan ya. Ya biasanya ya tangan kita ke forehead lagi, baru kita turun lagi ke bagian dada. Tapi kayaknya yang lebih banyak dijelaskan itu kalau mau namaskara itu 5 titik yang dijadikan acuan sih. Dan kebanyakan kan kalau orang yang namaskara tuh ya entah itu tangannya gimana terserah lah. Kadang-kadang sudah dibawa dia gini dulu atau gimana lah gitu. Tapi nggak ada penjelasan sih ya. Nggak ada penjelasan sih ya, lebih cocoknya dijelaskannya 5 titik itu yang harus dijadikan acuan. Karena fungsinya namaskara itu yang 5 titik jadi acuan itu kan untuk rasa hormat kita dan kerendahan hati kita kan. Betul. Begitu ya.
Jadi apapun nanti mau pakai cara begini atau dari langsung begini atau gini dan lain sebagainya itu tidak masalah. Yang penting dalam hati kita ditanamkan itu apa namanya, kerendahan hati dan rasa penghormatan yang tinggi terhadap Buddha Gautama. Betul ya nggak Sam? Tapi saya pernah lihat loh. Gimana Sam? Nggak tahu, mungkin sih pernah praktikan juga atau enggak ya. Kayaknya saya belum pernah sih, nggak pernah praktikan kayaknya. Jadi ketika awal dia gini dari atas kan ya, sudah di bawah. Pas yang kedua dan ketiga cuma setengahnya doang gini-gini aja. Pernah lihat nggak? Saya pernah lihat kayak gitu loh orang loh. Iya, itu kayak model orang sudah mau berenang gitu ya, tangannya gerak-gerak doang. Apalagi bisa di sekolah SMB. Gitu ya, anak-anak SMP ya. Yang kecil-kecil itulah, ya oke lah. Oke. Terus Sam, baca parita kadang-kadang nih Sam. Oke. Dari hulu ke hilir tuh biasanya nggak sama Sam. Dari hulu ke hilir nggak sama kan? Apa yang nggak sama? Nadanya, intonasi. Iya, pasti. Intonasinya. Tata cara membaca itu tidak sama. Ada yang cepat, ada yang lambat. Misalnya di daerah Sumatera itu, di daerah Sumatera itu biasanya dia lebih mengalun begitu. Gitu ya, mengalun ya. Beberapa daerah juga ya malah lebih kental ke alunan Jawanya begitu, kayak syairnya dan lain sebagainya gitu. Kalau salah satu Bhante mengatakan bahwa apapun itu alunannya, kalau misalnya di Buddhis kan ada namanya Samyoga, Sarabanya sama Magadha kan, itu kan beda-beda semua gitu. Kemudian ditambah lagi produk lokal, kan beda sama ya. Beda. Produk lokal itu beda lagi kayak begitu. Salah satu Bhante itu bilang bahwa apapun itu alunannya, kamu pakai apapun itu, yang penting tanda bacaan itu harus pas. Harus pas. Betul Sam. Iya. Sampai saat ini saya masih nggak menemukan orang yang bisa baca pas terkait dengan meta chanting. Coba. Saya kalau baca tuh sering baca sambil perhatikan tanda bacanya. Tapi tidak ada kebanyakan orang itu yang bacanya sesuai dengan tanda baca. Ya seperti dialunkan malahan kan. Malah ingetnya lagunya The Chant of Metta itu. Imeoi. Ya awero mino. Kok jadi gini nadanya? Padahal kan itu kan gak sesuai dengan tanda bacanya. Ya, tapi itu udah jadi problem lah dari dulu lah. Itu kan salah satu Imeoi. Ada lagi Sam. Siapa? Tergantung dari di mana dia tinggal gitu, bahasanya begitu. Oke. Biasanya yang A diganti E. Oh iya. Pernah nggak? Namo tase gitu kan? Namo tase. Itu gimana Sam? Iya, kurang cocok sih ya menurut saya. Tase yang beda lagi maksudnya. Tase itu kan kepada dia yang memiliki itu kan, sifat-sifat luhur itu. Kalau tase jadinya apa? Jadi kayak tempat malah, jadi kayak lokatif kayak dia. Kurang cocok sih. Jadi kalau bagusnya ya sesuai dengan A dengan E gitu loh. Bukan etawate gitu kan? Biasanya gitu ya. Di negara-negara Buddhis juga banyak itu kayaknya. Oh, saya kritiknya kejauhan. Coba. Bukan, nanti problemnya itu bukan hanya di Indonesia aja begitu loh. Oke. Pengubahan apa namanya? A jadi E misalnya. Di beberapa negara Buddhis juga sepertinya ada yang mereka itu sebenarnya ngomongnya L tapi malah R, atau kebalikannya R sama L. S jadi T juga kadang-kadang, Namo Tata itu kan. Kan di Myanmar kan seperti itu. Iya. Salah. Oke, itu mungkin special case sih. Saya nggak boleh kritik juga. Mungkin ya pronunciation mereka kan kayak gitu ya. Beda mungkin. Oke. Mungkin dari Samanera apa yang perlu ditekankan ketika membaca parita? Sejujurnya saya nggak ahli baca parita maksudnya ya. Ya mungkin yang paling sering kan yang Magadha itu kan versinya ya. Magadha. Ya itu menurut saya yang paling cocok untuk kita latihan baca parita dan juga sehari-hari. Karena baca parita itu bukan tentang bagus-bagusan juga sih, kecuali untuk kepentingan recording itu. Kalau untuk kepentingan recording dan untuk dipublikasi orang banyak itu harus bagus memang. Supaya yang mendengarkan tidak sakit kuping telinganya kan. Tapi kalau untuk kita sehari-hari, ya gimana pun senyamannya, mau Sarabanya atau Magadha sesuai tanda baca, itu yang penting kan satu, kita benar-benar bisa menghayatinya. Dengan penuh mindful ya, konsentrasi ketika baca itu. Dan yang kedua, sambil kita rasapi maknanya. Kadang-kadang orang ngucap karania matha kusalena, kadang-kadang nggak mengerti apa itu artinya karania itu apa, matha kusalena. Ya masih bagus, masih mau baca, dan juga masih bagus punya usaha untuk membacakannya. Tapi kalau misalnya di poin yang lebih dalam lagi, memahami artinya tuh jauh lebih bagus loh sebetulnya. Karena
faith atau semacam bukan confidence tapi faith, yaitu sadanya itu jauh makin lebih kuat. Oh iya. Karena setiap makna yang dia baca, setiap kata yang dia bacakan, dia mengerti maknanya. Contohnya kenapa kok ini karania, kemudian matha kusalena. Ya meskipun di dalam kondisi itu dia nggak menganalisa terlalu dalam sih, tapi dia mengingat, oh iya begitu. Contohnya saya sering ditanya orang yang kalau misalnya orang sakit. Oh iya. Itu orang sakit ya, kalau dibacakan Bojanggaparita apa langsung bisa sembuh ya? Kadang saya pun bilang, ya mungkin hanya mendamaikan mereka. Itu kalau saya perhatikan ya itu mendamaikan mereka. Tunggu dulu Sam. Saya masih sehat aja, baca Bojanggaparita belum ngerti loh. Belum ngerti ya? Apalagi orang yang sedang sakit loh. Tapi memang kalau secara vibrationnya ya, kayak getarannya, kemudian mungkin dia bisa merasakan oh ya sejuk, kemudian bacanya juga nyaman. Makanya pembaca parita kepada orang sakit harus bacanya dengan penuh perhatian. Jangan bacanya kayak dikejar kereta. Namo tassa bhagavato atau bojanggo sati sangkato. Yang sakit itu sudah mengalami penderitaan secara fisik, masa dia mengalami penderitaan secara telinga dan mental lagi sih? Maka kita harus bacanya mindful. Setidaknya meskipun dia gak ngerti, dia dapat vibrasi atau getaran yang positif dari kita. Itu bisa membuat dia bisa recovery sih. Nah tapi kalau dia mengerti maknanya, sati sangkato dhamma wicaya wiriam piti, itu akan lebih bagus. Nah kenapa Buddha dan juga orang-orang yang dibacakan parita itu bisa sembuh dalam konteks Bojanggaparita? Itu kan memang Buddhanya sudah mengerti juga, sudah menembus. Siddhartha kan sudah menembus juga. Oh gitu. Dan sudah memahami, dan itu kan selalu ada dalam dirinya. Hanya saja di momen itu di-remind lagi, diingatkan kembali. Sehingga ketika diingatkan kembali, itu menjadi menguat tuh. Kegembiraan piti kan meningkat jadinya. Iya. Nah kalau orang yang dibacakan parita kemudian kita bacanya maaf asal-asalan, pitinya bukannya muncul, udah acak kegelisahannya makin kuat, kapan selesainya baca paritanya. Iya betul Sam. Kalau misalnya yang baca parita tuh sosoknya Bante yang datang gitu. Oke, figur otoritas lah ya. Figur kayak kita merasa oke lah, tenang lah begitu bacakan Bante, otomatis ya kita tahu lah apa namanya manfaatnya seperti apa kan itu, atau kedatangan Bante sendiri pun bisa bikin kita seneng begitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya kita yang bukan Bante misalnya seperti orang biasa begini datang ke baca parita orang sakit, kemudian kita cepat-cepat tambah lagi nggak merdu, aduh. Nah, oke Sam. Saya mau tanya lagi Sam. Puja bakti itu kan tidak harus di tempat ada masalah kan gitu. Oke. Tidak harus di tempat rumah ibadahnya gitu. Dan puja bakti ini juga kan bisa dipakai berbagai macam, orang sakit tadi baca parita untuk kesembuhan, untuk kelahiran dan lain sebagainya. Yang sering saya temukan itu kalau di wihara kan baca parita untuk makan. Baca parita makan, oke. Ada kan begitu. Tapi yang belum ada itu adalah kalau saya lihat dulu ya, baca parita untuk perjalanan. Ya. Baca parita untuk sebelum tidur. Oke. Bahkan kalau misalnya lihat di umat-umat lain, baca parita untuk cari jodoh pun ada loh Sam. Gitu di ya? Buddhis tuh gimana Sam? Kalau saya nyari kok sulit rasanya. Tapi bahkan itu. Ketika mau naik pesawat tuh ada juga loh. Gimana ya, mungkin lebih karena doa kita ini kan baca parita kita ini kan bukan dalam konteks berdoa ya sebetulnya ya. Ya ini adalah aspiration kan. Kalau dalam bahasa palingnya kan padhana itu ya, padhana aspiration kan. Ya semacam kita mengaspirasikan sesuatu tapi kita tidak benar-benar mengharapkan bahwa itu harus terjadi. Oke. Beda dengan doa yang mungkin di tempat lain. Karena itu adalah bentuknya harapan dan kalau bisa itu terpenuhi begitu loh. Iya, terwujud. Nah makanya kalau beberapa orang nggak terpenuhi ada kekecewaan terhadap figurnya yang dia jadikan objeknya atau sebagainya, itu ada kekecewaan. Tapi kalau kita ini kan aspirasi aja ya, maka bentuknya ya bisa hanya sekedar mengulang kata-kata Sang Buddha sebetulnya. Supaya itu membuat kita jadi tenang sih. Konteksnya kalau contohnya kalau perjalanan tadi. Maka kalau menurut saya di Buddhis meskipun tidak ditetapkan secara formal atau secara normatif begitu, ya kita lihat aja kondisi yang sesuai, yang cocok seperti apa. Nah kayaknya itu harus lebih disesuaikan. Contohnya kalau kita upacara, tahun pertama dengan tahun kedua tuh sudah berbeda. Karena topik dan temanya pun berbeda kan. Iya. Nah kalau bisa sih Buddhis lebih fleksibel dengan itu ya maksudnya. Tapi kalau bisa juga tadi masukannya kan ketika tidur, kemudian ketika hal-hal yang mungkin jadi keseharian. Betul, mungkin dibuat template yang lebih sederhana aja sih.
Contohnya ya semoga saya bebas dari kebencian, semoga saya bebas dari penderitaan mental dan juga penderitaan secara fisik. Semoga saya bisa sejahtera dan bebas dari permusuhan dan sebagainya. Mungkin ya bisa semacam itu. Kalau di buku ajar ada nggak itu? Buku ajar Buddhis ya. Iya. Masalahnya saya join di agama Buddha kan baru SMP ya. Saya kurang perhatikan juga. Kayaknya ada ya mungkin ya. Mungkin ada ya. Mungkin ada kali. Nanti Ya kita dikat cek aja lagi. ini. Nanti kita cek aja lah nggak apa. Dicek. Oke, Oke. siap. Gini Sam, biasanya ya yang puja bakti kan setelah akhir baca parita, atau kan ada sesi meditasi. Oke. Kalau yang membimbing bantenya itu smooth banget gitu Sam. Oke. Oke. Tapi kalau yang bimbing yang di luar bante terkadang itu bimbingannya itu nggak jelas kadang gitu. Ini mau kemana? Akhirnya yang dipakai ya cari aman aja. Oke. Cari amannya seperti ini misalnya kata-katanya. Di parita kan udah ada juga kan. Yang warna biru itu parita suci kan ada ya. Ada. Tapi jadi template aja kan gitu kan. Iya gitu. Nah sebenarnya ketika kita memimpin baca parita, membimbing meditasi itu apa yang harus kita lakukan itu Sam? Ya benar-benar kita membimbing mereka yang bilang puja bakti efektif dan efisien gitu. Betul. Menurut saya kita lihat waktu sih ya. Kemarin kan di Blitar kan pernah ada yang tanya gitu ya. Iya. Ini kalau lagi orang sakit sama puja bakti gini, apakah sama meditasinya? Ya beda, jelas. Betul. Terutama kalau di puja bakti mungkin kita punya prioritas untuk meditasi lebih panjang dibandingkan sehari-hari atau lagi baca parita untuk orang sakit. Maka mungkin tuntunannya pun akan berbeda dibandingkan orang yang sedang sakit itu ketika dibacakan parita. Nah, maka mungkin ya di dalam kondisi kita puja bakti, setidaknya atau dimanapun lagi bimbing meditasi, setidaknya kita tahu lihat waktunya dulu. Kalau di puja bakti setidaknya 10 menit lah. Masa ya seminggu sekali nggak mau sih 10 menit. 10 menit lah setidaknya. Yeah. Atau kalau mau ditawar lagi 8 menit lah. Jangan sampai 5. Kalau 5 ini kan minim banget kan. Enggak ada yang lebih cepet Sam. tapi 8 menit kayak mobil Tamiya. Tapi 8 menit pun kadang diprotes kelamaan. Iya, tapi betul. Bukan poinnya tentang kelamaan atau enggak sebetulnya. Itu memang tadi kembali lagi kepada pemimpin puja baktinya. Dia bisa jelas dan runtut gak menyampaikan itu. Maka selain daripada waktu, dia harus sampaikan di paling awal sekali tujuan kita lagi mau meditasi ini untuk apa saat itu. Kalau memang dia akan menuntun untuk meta bawana, untuk pengembangan cinta kasih, di awal dia harus sampaikan, oke, dalam waktu 7-8 menit ini kita gunakan waktu kita untuk memusatkan pikiran, untuk memancarkan pikiran yang baik atau cinta kasih diri kita sendiri dan orang lain. Dan gak mungkin itu secara berurutan, secara sistematis, gak mungkin karena cuma 7 menit sampai 8 menit. Maka kita harus realistis juga kepada diri sendiri dan kepada orang di sekitar kita. That's it, hanya gitu aja kalau meta bawana. Kita bisa pandu dari 8 menit itu mungkin sekitar 2-3 menit untuk dia relax dulu, kemudian munculkan pikiran cinta kasih pada dirinya, baru ke orang lain. Setelah itu kita bisa diam sekitar 5-6 menit, nanti di akhir baru kita selesaikan. Nah kalau yang nafas, misalnya mengamati nafas, kita harus di awal bilang, oke, kita sudah baca parita, kita sekarang mau kembangkan konsentrasi ketenangan kepada diri kita dengan cara mengamati nafas. Di situ orang tidak akan menunggu-nunggu kapan selesainya. Kita karena sudah sampaikan tujuan kita adalah ini, dan sekitar berapa menit kita akan lakukan meditasi. Ya kalau 2 menit sih nggak mungkin yang ngamati nafas, masuk keluar, loh selesai. Ya mungkin sekitar 5, 6, 7, 8 menit oke lah ya. Itu masih bisa. Maka saya pikir untuk pembimbing meditasi, siapapun itu bukan hanya Bante, bukan hanya Samanira, tapi itu siapapun kalau bisa disampaikanlah di awal. Jadi orang tahu mau ngapain itu loh. Durasi meditasi di awal itu harus disampaikan. Jangan sampai peserta umat ngiranya paling bantenya meditasi 10 menitan. Taunya 1 jam belum ngomong-ngomong bantenya masih gini aja. Itu kan jadi problem juga. Umatnya pengen pulang gak enak, di rumah ada pekerjaan. Betul. Tapi diam di situ juga pikiran gak konsentrasi karena kacau. Itu menurut saya jadi problem sih. Oke, terima kasih Sam. Itu pencerahannya. Biasanya saya juga memimpin meditasi. Iya, meditasi mulai, begitu selesai. Oke. Kemudian ini Van, poinnya sama Gisam. Dalam puja bakti kan ada sesi yang namanya Dhammadesana. Oke. Setelah kita melakukan permohonan Dhammadesana kepada Bante, ini berarti settingnya ada Bantenya berarti itu. Nah, pada saat mendengarkan Dhammadesana ini nih balik lagi. Apakah kita pakai posisi bersila pertama ataukah bersimpu? Kedua, tangannya apakah
Karena ada beberapa orang yang saya lihat anjali sepanjang Dhammadesana, juga ada yang biasa saja begitu, ada juga yang posisi meditasi begitu. Oke. Sebaiknya bagaimana itu Sam enaknya kalau kita sedang mendengarkan dhamma, posisi kita harus seperti apa gitu. Oke. Kalau saya lebih sarankan, karena ini preferensi saya juga, gunakan posisi duduk yang bersila biasa. Nggak perlu pakai yang bersimpu karena itu terlalu lama nanti. Karena karena kan kita tahu sendiri ya, Dhammadesana di Indonesia ini kan nggak cukup untuk 10 sampai 15 menit, kadang-kadang sampai 25, 30, bahkan 1 jam. Iya, 1 jam. Wah, itu kalau misalnya kita gunakan posisi yang kita sendiri nggak nyaman, itu akan gelisah. Dan terutama tangan, itu kan nggak ada kewajiban tangan harus begini ya. Itu kecuali kepada di kalangan pabajita tuh dari para biku kepada samanera yang ngasih tentang seperti nasihat atau owada, maka kita harus anjali. Tapi bagi umat, gunakan aja posisi tangan yang senyamannya. Dan kita kalau misalnya mau bersedia tangannya seperti ini, kalau nggak terlalu lama juga nggak apa-apa. Ya. Iya. Lebih baik kita dengarkan senyamannya. Oke. Ya, sekali lagi nyaman dan proper ya, masih dalam bentuk layak. Kakinya nggak usah disandarkan, sodorkan ke depan. Kecuali mungkin, mungkin kecuali di desa ya. Di desa itu karena orang sudah capek banget dari pagi sampai sore itu aktivitas. Iya, karena aktivitasnya. Dan mungkin juga belum ada yang memberitahu, tapi ya kadang-kadang saya perhatikan ya sudahlah senyamannya. Badannya nempel di tembok, kakinya ke depan kadang-kadang. Ya itu sekali lagi kita nggak bisa kontrol sih kayak gitu. Tapi kalau yang senyamannya, menurut saya adalah posisi duduk yang bersila. Di beberapa tempat saya perhatikan tuh duduk di kursi loh. Iya. Dulu jadi rumah tangga masih masa SMA itu, saya kalau ke wihara tertentu di Pluit itu ya, itu duduknya di kursi. Duduknya di kursi. Itu mungkin kalau untuk muat orang banyak tuh lebih nyaman loh di kursi. Di kursi. Ya. Karena kan dia bisa mepet-mepet. Sementara kalau di wihara, tolong jangan sampai orang tuh mepet-mepet kakinya. Bayangkan jarak kaki lutut kanan dengan lutut kiri misalnya ketika bersila. Itu kan sekitar 60 sampai 80 cm lah setidaknya. Yeah. Nah ini sebelahnya nggak ada 5 cm, sini sudah saling mentok ini lututnya. Itu udah nggak nyaman. Apalagi dengan orang yang dia nggak kenal. Aduh, itu sangat nggak nyaman menurut saya. Ini lagi Sam. Ketika sudah selesai Dhammadesana, kita semua selesai, ada momen yang namanya pelimpahan jasa. Oh, biasanya tuang air itu? Iya, bukan? Tuang air itu. Tuang air ya, ya? Betul, karena pelimpahan jasa. Nah, pada saat pelimpahan jasa itu kan orang-orang tertentu yang dipanggil tuh. Yang saya tanyakan itu adalah ketika tuangnya. Ada yang nuang sampai akhir parita, ada yang juga yang ya cepet gitu loh tuang. Oke. Sebenarnya ada aturan gitu nggak sih Sam? Ya. Sampai parita mana yang berhenti kita nuang jasa, atau kita nuang jasa menuangkan air itu sampai di akhir parita? Kalau di Buddhis kita kan secara idealnya kan yang sampai Sabitio sebelum dimulai kan sudah selesai harusnya ya. Iya. Makanya juga jangan terlalu lambat, jangan terlalu cepat juga. Ya meskipun nanti sudah Sabitio tapi masih ada dikit ya nggak apa-apa juga sih. Maksudnya nggak sampai akhir gitu loh. Iya. Karena di momen itu sebetulnya itu kan kita sedang memusatkan pikiran kita, melakukan aspirasi untuk diri sendiri dan kepada orang lain kan. Setidaknya adalah kerabat kita yang sudah meninggal atau kerabat kita yang dekat. Supaya kita nih dalam konteks saya melakukan kebaikan ini untuk supaya bisa berkembang batin saya. Itu mengingatkan lagi supaya dia jadi kuat sebagai tekad kita. Di masa mendatang jadi lebih kuat. Nah kemudian kepada orang lain itu supaya bisa benar-benar tersampaikan dalam konteks, karena dengan penuh perhatian dan konsentrasi setidaknya itu jadi benar-benar terarah lah pikirannya ke sana. Nah kalau kita ke arah airnya terus, sementara pikirannya sambil ngomong kepada yang lain, itu kok rasanya kok jadi bercabang ya pengamatannya ya. Fokusnya jadi bercabang. Akhirnya di sana nggak kena, di sini nggak kena. Mungkin kenanya dikit doang. Kalau saya pikir ya tuang air secukupnya gitu kan, sampai bagian yata wariwaha kan emang itu sesuai dengan paritanya. Sebagaimana air yang turun dari dataran tinggi ke dataran yang rendah, ya. Gitu kan. Ya mungkin esensinya adalah itu, menuangkan air dari tempat yang berisi ke tempat kosong, dari kita yang punya kebajikan kepada mereka yang tidak punya kebajikan atau sedikit. Yeah. Nah itu maknanya itu aja. Nah kemudian kita tuangkan perlahan-lahan, sudah selesai taruh aja langsung. Taruh ya, taruh. Taruh aja, nggak usah dipegang juga. Ada yang dipegang kayak gini. Gitu ya. Tapi menurut saya senyamannya letakkan aja, kemudian tangan kita beranjali sambil kita beraspirasi. Itu penting lah sebetulnya. Menurut saya kenapa sampai orang itu tidak lagi tertarik untuk melakukan kebaikan besok-besok. Karena yang dia lakukan itu ketika melakukan pelimpahan jasa juga, itu dia hanya limpahkan kepada orang lain. Dan sudah dilimpahkan hanya kepada orang lain, itu tidak dengan penuh perhatian.
Sehingga ketika dia melakukan pelimpahan jasa, ya sudah gitu doang. Apa sih pentingnya gitu loh. Nonsense maksudnya. Ada kebajikan yang lebih dari hal tersebut. Nah di sisi yang lain dia lupa dengan melakukan kebajikan itu harus diaspirasikan kepada dirinya sendiri. Sehingga dia merasa ya sudah melakukan kebaikan tuh gitu doang. Rasa senangnya saat itu aja. Padahal kalau dia bisa sampai atau kalau kita bisa sampai konteksnya kita mengaspirasikan semoga dengan kebaikan ini bisa membawa pada perkembangan batin dalam konteks lenyapnya kotoran batin. Di saat itu juga itu jadi reminder bagi dia, oh ternyata saya melakukan kebaikan ini bukan semata-mata hanya untuk orang lain. Tunggu dulu Sam. Bukannya pelimpahan jasa itu memang untuk orang lain? Di momen itu kan bukan hanya pelimpahan jasa yang dilakukan, tapi aspiration dan sharing merit. Aspiration and sharing merit. Iya, aspiration itu adalah untuk diri kita sendiri juga boleh. Nah ini poinnya yang saya maksud. Kebanyakan orang itu hanya sharing merits, tapi dia nggak melakukan aspirasi untuk diri sendiri. Itulah kita ya, saking dermawannya kita hanya peduli dengan orang lain, diri kita sendiri itu dilupakan. Iya kan? Iya. Sehingga kita tuh nggak punya inspirasi baru untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau saya melakukan kebaikan, ini tujuannya hanya untuk dibagikan ke orang lain. Padahal enggak. Kita melakukan kebaikan itu jadi kondisi untuk pencapaian spiritualitas yang lebih tinggi. Dalam konteks misalnya bisa mengurangi keserakahan, kebencian, dan kebodohan. Jadi dia tahu ini jadi pengkondisi. Nah sehingga ketika dia melakukan itu, dia jadi semacam ada, mungkin opium bilangnya ya. Semacam ada opium untuk melakukan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Karena dia tahu setiap kali dia melakukan melakukan perbuatan itu, tujuannya semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. Oh, seperti yang saya katakan tadi adalah dasar kita melakukan perbuatan baik, salah satunya itu adalah memunculkan kebahagiaan tadi, kan? Betul. Kalau misalnya kita nggak bahagia, itu poinnya. Yang kita sharing ini, betul. Gimana bisa bahagia? Vibrationnya. Makanya kan kadang-kadang kan orang kalau melakukan kebaikan kan kayak natural feelingnya kan lebih dominan kadang-kadang. Ya sudah, saya udah sering melakukan kebaikan kok. Betul. Ngapain lagi? Padahal enggak. Harusnya setiap momen dia melakukan kebaikan. Itu kan pikiran dia kalau bisa tuh diasosiasikan, ditemani dengan rasa senang itu loh. Supaya termotivasi kan. Apalagi Sam, misalnya puja bakti kali ini disuruh maju tuang jasa, besoknya nggak dikasih maju lagi. Bukannya rasa senang yang muncul, bahkan natural feeling pun sedikit muncul, malah kebencian yang muncul. Kurang ajar, kenapa dia nggak panggil bisa saya malahan gitu ya. Bisa jadi ya Sam. Oke, terima kasih Sam ilmunya tentang pelimpahan jasa ini, betul Sam. Nah ada lagi nih Sam, kan kita urut nih dari nama Kara dan lain sebagainya sampai sekarang pelimpahan jasa, blessing sekarang, pemercikan Tita Parita ke umat. Matilah saya. Nah umatnya nih bukan sama neranya atau bantenya bukan yang melakukan blessing. Banyak umat yang minta itu airnya lebih banyak begitu karena mikirnya kok misalnya dapat air blessing, air pemberkahan itu banyak, maka berkahnya juga banyak. Gimana Sam itu Sam? Ya, tapi sekali lagi kita harus mengerti dasar filosofisnya juga ya. Berkah itu bukan diberikan gitu loh maksudnya. Berkah itu kan dilakukan maksudnya. Ya kan, seperti kita berasosiasi dengan yang baik, itu berkah. Bukan tidak ada 38 berkah itu ya, 38 berkah utama yang menyebutkan dikepretin air parita tuh jadi berkah. Bener gak? Di 38 berkah itu kan tidak disebutkan seperti begitu. Tapi adalah apa yang kita lakukan berupa kebajikan. Baik itu secara physical, verbal, dan mental kan. Nah, tidak ada disebutkan begitu. Tapi entah gimana udah jadi ritual zaman dulu begitu ya. Tapi saya juga nggak tahu itu dapat dari mana awalnya. Tapi ya sekali lagi barangkali beberapa orang itu ya itu it works gitu loh maksudnya. Itu bekerja untuk mereka. Sehingga next time dia tetap mau datang lagi untuk datang berbuat baik gitu misalnya. Ya, betul. Karena itu yang dimainkan di situ adalah aspek psikologis mereka. Wah, ketika bantainya ini memberikan kepretan banyak. Kepada saya bukan kepret gini ya, air ya, kepretan air lebih banyak dibandingkan kepada yang lain, tapi ke saya lebih banyak. Itu berarti kayaknya bantainya lebih prioritaskan ke saya deh. Kayaknya saya diperhatikan deh. Itu mungkin di awal dia akan punya semacam inspirasi untuk melakukan lagi karena itu. Tapi nggak apa-apa. Next time setidaknya dia bisa datang lagi untuk melakukan kebaikan sambil kita berikan pengertian. Nggak kasihan Sam. Pulang-pulang mandi Sam. Oh gitu ya. Maksudnya habis dari WLA itu kelihatan mandi Sam. Iya. Popok.
Ya kalau itu sih parah sih memang. Iya. Maksudnya, tapi kalau misalnya masih dalam batas wajar lah ya. Iya. Ya dia minta lebih nggak apa-apa lah dikit. Tapi tujuannya kita harus mengerti, bukan jadi ritual yang nanti ujung-ujungnya malah sila bata paramasa. Yang menganggap itu adalah untuk memperoleh berkah supaya dia bisa pengembangan spiritualitasnya makin meningkat. Bukan, itu hanya bagi orang-orang yang masih basic gitu loh. Untuk kita menyerang aspek psikologisnya mereka. Ya supaya mereka apa? Supaya merasa diperhatikan. Gak bahaya sama ini ngomong ini gitu. Iya sih. Ini agak sensitif ya. Tapi inilah kita harus ngomong objektif sebagai akademisi kan harus begitu maksudnya. Okay. Based on Tipitaka kan begitu ya. Ya setidaknya kita berikan mereka dalam konteks psikologis dan itu akan mengembangkan emosi dan juga keyakinan mereka loh. Dibakar itu dalam konteks emosinya dan keyakinannya. Nah kan seperti anaknya Anathapindika itu kan juga, kamu ketemu Buddha deh. Nanti ketika kamu dengar Dhamma saya kasih duit. Pulang beberapa kali dengarkan Dhamma, tapi mencapai Sakadagami kan. Dan duitnya udah gak perlu lagi. Saudaranya Sang Buddha juga Sam. Gitu ya. Iya. Ayo deh ikut saya. Nanti ke surga dapat bidadari gitu. Tawa timsa. Ketawa timsa ya, dapat bidadari kan. Dapat bidadari. Iya, itu sesekali memang penting sih bagi umat Buddha, mungkin dilakukan bagi yang masih basic. Masih basic ya. Iya, tapi ini jadi reminder bagi kita yang sudah bukan konteksnya basic lagi. Yang udah sering ke wihara. Ya jangan jadikan itu sebagai prioritas yang benar-benar wajib dilakukan oleh para bantenya loh. Karena itu bantenya ketika melakukan itu pun semacam ada tekanan juga dalam pikirannya. Mungkin para bante tertentu melakukan itu hanya karena atas dasar ya gimana nih umatnya kalau nggak dipenuhi nanti dia malah kecewa nggak datang lagi, gitu kan? Iya. Tapi kalau dilakukan nanti malah preferensinya untuk ke wihara jadi misleading, jadi nggak sesuai dengan Dhamma. Ke wihara hanya nyari air kepretan parita. Repot juga ya di bante ya. Repot sih sebetulnya. Ya maka kita yang sudah sering ke wihara justru harus maaf ya, tahu diri lah setidaknya. Harus mengerti lah. Kalau yang masih baru-baru nanti dia akan mengerti sendiri saya pikir. Kalau yang kita udah ngerti, jangan mengalahkan yang lain, minta air paritanya malah lebih banyak. Iya, kadang begitu sama. Oke, terima kasih Sam atas insight-nya yang tadi. Itu kan umatnya tadi Sam ya? Iya. Ini ada bante. Loh, tadi katanya nggak mau bantenya. Kena jebak saya berarti. Di TikTok. Nah, lihat nggak Sam? Oh iya. Ada bante yang ngepretin sampai kepalanya kepuk gitu Sam. Iya. Gimana tuh Sam? Iya, mungkin di Thailand tuh atau saya sebut nama jadinya. Mungkin di tempat-tempat tertentu itu jadi hal yang lazim ya. Tapi di Indonesia tampaknya itu kan gak etis ya. Iya. Mukul kepala dengan sapu lidi tuh aneh. Maka kadang beberapa waktu kita tuh jadi olok-olokan umat. Maaf Sam, bukan sapu lidi Sam. Alang-alang Sam itu Sam. Tapi kadang-kadang kan sapu lidi kan. Ada sapu lidi dah? Ada sapu lidinya kadang-kadang. Ya kan kalau alang-alang gak ada kan sapu lidi kan kadang-kadang. Itu kan jadi gimana ya modelnya ya? Iya. Kalau alang-alang dikepret gitu kan nggak sakit lah kena kepala, paling kan kayak kena apa? Kena selepet yang nggak terlalu itu kan. Kalau sapu lidi yang sudah keras gitu, prak kena kepala, lumayan juga sih. Tapi yang nonton banyak Sam. Konten lah. Kalau untuk konten sih terserah sih. Iya. Tapi ya menurut saya sewajarnya aja sih. Sewajarnya aja ya. Iya, karena kayak gitu kalau umatnya nanti merasa terintimidasi juga kan kasihan ya. Apalagi di depan orang banyak kan kasihan sih. Tapi nggak tahu sih, saya belum tahu tujuannya apa ya sampai dipukul sekencang itu. Apakah memang umatnya ini dablek banget sampai dipukul sebegitu kencangnya? Kamu nggak pernah ke wihara ya? Padahal negara Buddhis tuh Sam. Tapi jangan salah, justru di Buddhis negaranya itu. Ini pengakuan ya dari beberapa orang. Di negara Buddhis yang majority country-nya untuk Buddhismnya. Itu malah yang mengenal tentang benar-benar Buddhism. Itu nggak nyampe 10%. Yang benar-benar praktek ya. Justru malah yang majority country-nya itu hanya sekitar 5-10%. Gitu. Yang benar-benar praktek tentang ajaran Buddha itu. Ya sisanya mungkin ya hanya KTP-nya. Ya nggak tahu ya ini apakah di semua majority country atau hanya di satu itu aja. Tapi saya pernah dapat cerita begitu. Bisa ini kita kupas nih Sam. One day mungkin One day ya. Karena ini menarik loh, karena seperti nanti bisa kita ceritakan ya. Orang Asia seperti itu, terutama orang Indonesia. Saya temukan di beberapa tempat itu, wow, faithful sekali. Punya keyakinan tuh luar biasa kuat. Luar biasa kuat. Oke Sam. Ini Sam. Oke nanti Sam ya. Ya siap. Kita simpen dulu. Ini Sam.
Kan biasanya ada yang protes nih. Oke. Umat sih sebenarnya ada yang protes. Ini protesnya semua ditimpakan ke saya. Saya jadi apa ini, mode klarifikasi semua jadinya. Kadang gini Sam, pengurus wihara kok nggak ikut puja bakti? Yang pertanyaannya, Pinggir jurang nih. emang harus nih pengurus wihara ikut puja bakti? Kan dia udah ngurusin wihara, ngurusin kegiatan dan lain sebagainya. Oke. Gitu. Gimana Sam itu Sam? Menurut saya idealnya harus ikut sih tetap. Jangan sampai kita sibuk melayani orang tapi spiritualitas kita tuh kosong. Bagaimanapun puja bakti bukan hanya tentang ritual, tapi itu penting juga untuk spiritual kita sih ya. Kalau sampai hanya karena kita, saya udah ngurus wihara begini loh, udah ngurusin umat segini banyak, saya gak usah ikut puja bakti. Enggak, karena di momen puja bakti itu bukan hanya baca parita doang kan. Ada sesi meditasinya, ada sesi mendengarkan dhamanya. Kalau kita sibuk keluyuran ke sana kemari, itu kesempatan kita untuk mendengarkan dhamma itu kan saat itu hilang. Iya. Dan malahan kadang-kadang, ya apa ya yang diurus kadang-kadang juga irrelevant ya, not relevant dengan apa yang dikatakan sebagai kegiatan damanya kadang-kadang. Ngurusin arisan misalnya. Oh ada ya? Iya, daripada dengarkan dhamma mendingan saya keluar urusin arisan. Nah itu ya jadi menyimpang sih, misleading maksudnya. Ya mungkin nanti setelah kegiatan selesai barulah kita bisa ngurusin yang itu. Kalau menurut saya mau pengurus, mau bukan, mau umat biasa, ya kita harus ambil tanggung jawab kita untuk sebagai umat untuk ikut puja bakti sebetulnya. Ya sedikit banyak mungkin bagi pengurus nggak bisa ikut secara penuh nggak masalah. Tapi sebenarnya dia ada intensi atau niatan dia untuk mengikuti atau mendengarkan dhamma atau ikut meditasinya. Oke. Baik Bang, terima kasih Sam. Waduh, isinya kritik semua ya. Enggak lah, ini bukan kritik tapi ini adalah bagaimana cara kita memahaminya secara objektif sih. Iya betul. Ya memang pengurus itu sangat sibuk dengan kegiatan, tapi ya seperti kataan yang sama Nera tadi, ya setidaknya kita meluangkan waktu untuk melakukan puja bakti gitu. Meskipun itu ritual, tapi ritual itu merupakan wadah bagaimana kita melakukan penghormatan, aspirasi, dan apa namanya? Ya, intinya pengembangan spiritual lah. Pengembangan spiritual dan moral juga di sana begitu. Jadi jangan sampai ngeremehkan dalam tanda kutip ngeremehkan ritual gitu. Iya. Oke, terima kasih Sam sharing damanya pada kali ini. Semoga kita ke depannya. Kira-kira berlanjut gak nih? Berlanjut lah ya kira-kira. Harus berlanjut loh. Oke, thank you. Semoga semuanya berbahagia.